Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya tampaknya si Ade Armando itu makin koplak dan kayaknya andai kata ada yang di atas unlimited itulah Ade Armando. Kenapa? Karena dalam forum ILC kemarin ia menyatakan yang pintar itu ialah orang yang tidak minta Jokowi diadili. Agak leon si Armando ini. Sampai-sampai emak-emak turun orasi di depan mahasiswa. Inilah kekuatan emak-emak Indonesia. Mari kita simak videonya. Menciderai marwah gerakan loh bang. Ini lawan mahasiswa si Adi nih, lawan mahasiswa. Saya minta ngomong satu-satu, jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Oh, adili Jokowi itu nggak logis ya. Kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya, entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adil Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang, abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda gitu. harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini, begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya, oke, bagus, kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang, yang di awal dulu itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu ini gitu? Kami konsisten bang bilang tuntutan ini gitu. Karena statement itu tidak pernah saya ucapkan sih bang. Ya Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pinter. Iya. Kalian sudah di jalan yang benar. Agak lain. Iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Yang Jokowi pintar. diadili. Ya kau aja lah yang pintar deh. Fokus kami Saya itu biarin adalah aja lah pada- dibilang Iya, gak iya. pintar, saya minta Jokowi diadili. Izin bang, fokus kami adalah mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. good. Kalau misalkan tadi abang tanya, sebetulnya tuntutannya apa sih gitu? Ini terlalu banyak masalah tuntutan. Ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun. Apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Ah benar. Di acaranya Gerindra. Wah Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Dijawab tuntasnya sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Ya benar. Dengar tuh Iya deh. kan? Jadi kalau mau Paling. dimarahin, salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini, Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Lagi. Logis kan? Karena ya itu problem bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan Pada sengit ini bahwa pecah. kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Matikan puluh ya. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan, 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin nggak dipotong.
ya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau Adi BMSI Prayitno. itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Itu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis, ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai. Yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangin selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama Sepakat. kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Emak-emak ikut orasi di depan mahasiswa. Ini banggalah kau yang punya emak ini. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hidup rakyat Indonesia. Dan wahai rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia, dengarkanlah dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Merauke, kalian adalah rakyat Indonesia asli. Jangan mau kalian injak-injak oleh gaji. Mantul. Mereka itu numpang di sini. Sementara para pejabat petugas menjadi keset mereka. Judulnya adalah gelap gulita. Gelap gulita. Wahai mahasiswaku, ibu kandungmu, mak ini adalah selalu mendoakan kalian bahwa perjuangan kalian siap selalu diridhoi oleh Allah. Selalu sukses, selalu sehat. Kenapa? Karena kalian adalah tulang punggung bangsa dan negara ini. Tanggung jawab ada di pundak kalian semuanya. Jangan kalian gentar dan takut. Maju tak gentar, pantang mundur. Hadapi itu para pejabat yang tidak tahu malu, tidak punya watak. Polisi-polisi, bayaran, ya kan? Polisi-polisi yang tidak tahu mengertikan hati nurani rakyat yang telah menjerit-jerit, memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur. Di mana kamu Prabowo? Mereka tahu Prabowo. Endasmu. Endasmu. Di mana endasmu? Bapak endasmu dicari. Pak Prabowo, kalian itu sebenarnya presiden atau presiden presidenan. Betul begitu sahabatku? Betul itu. Kalian itu Pak Prabowo, kalau Anda presiden, tangkap Jokowi dan kroni-kroninya secepatnya. Sepakat. Pandangan. Ingat, kalian mendapat kendali, Allah yang mempunyai kendala. Bahwa rakyat Indonesia ini butuh makan, butuh pendidikan gratis. Tapi Benar. makan gratis. Yes. Kepada mahasiswa, kita butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis. Makan gratis akan menjadi apa? Kotoran. Ya kan? Menjadi tai. Sementara pendidikan gratis mendidik anak bangsa menjadi bermoral dan bermartabat. Mantul kali orasinya, make saya sepakat atas tuntutannya. Jadi makan gratis saya pikir nantinya akan melahirkan orang-orang yang apatis. Anjay. Mungkin itulah tujuannya, supaya kedepannya tak ada lagi yang mengkritik si Bapak endasmu ini atau Bapak omon-omon gitu. Sehingga Jokowi dan para ternaknya masih bisa tersenyum lebar dan panjang kali lipat kilometer. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.